Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Andi. Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit ya, di tengah musim yang kurang bersahabat seperti ini. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi pisau ya. Kali ini saya akan membuat tutorial atau variasi cara pelemparan sarung ya, dan juga cara memisahkan sarung dan juga bilahnya seperti itu. Jadi untuk yang pertama, kita cara menyimpan sudah tahu ya, seperti ini. Ini ada sekat kecil, ini kita gantungkan ke sarung seperti ini, biar kalau dapat tekanan dari atas seperti ini, dia tidak jatuh ke bawah. Jadi kita gantung seperti ini. Nah, untuk penggunaannya atau pelepasan sarung dan bilahnya, kita ada beberapa variasi ya, tergantung kegunaannya. Kalau untuk kegunaan kita misalnya dalam kembangan ya, atau kita pertunjukan kontes, kita boleh lepas seperti jangan lepas dulu, tapi kita simpan seperti ini dengan sarungnya ya. Jadi kita boleh melakukan variasi kembangan seperti ini ya. Nantinya kita bisa mencabut seperti ini dengan cara menjepit, seperti ini ya. Itu yang pertama. Jadi saat kita menggunakan untuk variasi dalam suatu gerak seni pementasan yang menggunakan senjata pisau, kita jangan lepas sarung, tapi kita misalnya kita ambil seperti ini, kita boleh taruh di sini, kita main dulu ya, main gerak seni kembangannya. Baru setelah kita mendapatkan momen yang pas ya, misalnya kita seperti ini, nah di sini kita cabut ya, baru ini kita lepas, baru kita main menggunakan bilahnya seperti itu. Itu untuk cara yang pertama dalam kita menggunakan untuk suatu kontes ya, atau pertunjukan. Kalau untuk keadaan kepepet, kita boleh saat kita simpan seperti ini tadi, kita langsung seperti ini ya. Jadi kita tinggal sarung, jadi kita langsung ambil bilahnya saja, langsung main. Ini kita pegang seperti ini biar tidak ikut keluar. Jadi kita langsung main menggunakan ini ya, bilah saja seperti itu. Itu cara yang kedua. Itu untuk bila kita dalam keadaan genting atau kepepet ya, seperti itu. Kalau misalnya kita sudah siap sedia seperti ini dengan sarung, kita boleh menggunakan sarung ini untuk mengecoh atau untuk mengagetkan lawan ya. Tolong misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita berhadapan ya, atau berhadapan dengan seseorang yang kita rasa kita ada masalah dan misalnya kita perlu melakukan pertarungan ya, jadi kita bikin kaget ya, otomatis saat kita lempar seperti ini, nah, dia akan menangkis sarungnya ya, yang dia sangka mungkin adalah bilah. Jadi saat dia melakukan tangkisan kaget seperti itu, baru kita main langsung menggunakan bilahnya. Itu teknik yang ketiga dengan cara lemparan ya. Jadi kita misalnya seperti ini, kita lempar baru main seperti itu. Terus teknik selanjutnya adalah dengan cara membuka menggunakan ini ya, ibu jari. Kita seperti ini ya, kita menyentil menggunakan jempol ini ya. Ini untuk mendapatkan arah yang lurus, misalnya tusukan. Jadi kita seperti itu ya. Kalau dia kaget, dia menangkis sarung, baru kita boleh main langsung seperti itu. Ini kita lempar seperti ini, misalnya dia kaget seperti itu, baru kita masuk dengan arah sayatan ke arah leher atau muka seperti itu. Jadi trik selanjutnya adalah dengan cara melakukan
seperti ini ya, seperti ini dengan jempol. Jadi kita boleh seperti itu ya. Pas dia nangkis ada posisi-posisi yang longgar seperti ini, kita boleh langsung masuk seperti itu. Nah, sudah mas. Untuk variasi penggunaan sarung ya, atau pelepasan sarung itu seperti itu ya. Untuk kemarin kita sudah belajar putaran atau kembangan, yaitu kita boleh ada variasi, kita boleh main dua arah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita jangan genggam erat seperti ini ya, karena saat kita genggam terlalu kuat seperti ini, kita tidak bisa melakukan tusukan dengan bilah menghadap ke atas seperti ini. Ini akan terasa tanggung dan kaku ya, tapi kita pegang dibikin seenak mungkin. Jadi nah seperti ini, dengan posisi ini mepet seperti ini ya, untuk melakukan kuncian. Jadi kita boleh melakukan tusukan dari atas seperti ini dengan posisi yang bagus atau lurus seperti itu. Kita kemarin sudah belajar ya cara seperti ini ya. Nah, kita serang kanan kiri, nah seperti ini ya, atau depan belakang. Dengan cara pas ke belakang kita lakukan kuncian menggunakan jempol ya. Ini untuk menahan jika pisau ini mengenai benda keras atau tulang ya. Jadi kalau kita menusuk mengenai tulang, kalau nggak kita tahan seperti ini, kita akan geser seperti ini, dan tangan kita akan terkena bilah yang tajam ini ya, seperti itu. Untuk variasi kedua, kita boleh menggunakan variasi seperti celurit untuk bilah yang berat dan panjangnya masih bisa digunakan untuk mengayun. Kalau untuk bagian pisau-pisau yang kecil, untuk arah ayunan kurang, kita tidak bisa bermain dengan putaran seperti ini ya. Nah, seperti ini, atau putaran seperti ini ya. Tapi kalau untuk yang ukuran lumayan panjang dan berat ini, kita masih boleh bermain seperti triknya celurit. Jadi kita masih bisa menggunakan cara sembunyi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk materi pisau saya hanya bisa sampaikan di situ dulu ya. Untuk masalah langkah, kalau pisau ini kita main rapat, jadi jangan lakukan langkah-langkah yang terlalu jauh ya, yang mengakibatkan serangan pisau ini tidak rapat dengan musuh. Jadi kita kalau sudah rapat, kita hanya main dengan cara langkah-langkah yang rapat. Jadi kita tidak mau kehilangan target ya, jangan terlalu menjauh, karena pisau ini tidak bisa digunakan untuk jarak jauh ya, kecuali memang kalau pisau ini kita sudah belajar pisau lempar. Itu pun kalau kita lempar sekali tidak kena, mati, karena kita tidak punya senjata lagi ya, atau kehilangan senjata seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya nanti saya akan membuat tutorial juga ya tentang langkah-langkah pendek menggunakan celurit ini. Tapi untuk sekarang kita belajar hanya variasi cara melepaskan sarung dan juga cara mengecoh pergerakan lawan menggunakan sarung ya. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.